Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini ada 5 sebab seseorang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan hidayatul taufik dan ada yang disebut dengan hidayatul irsyad. Hidayatul taufik atau hidayah hati itu tidak ada yang sanggup memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di permukaan bumi sekalipun, tidak sanggup memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Bahkan saat detik-detik wafatnya Abu Talib, Nabi SAW mengatakan, "Kul ya ammi kalimatu la ilaha illallah." Katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Tetapi di samping Abu Talib ini ada Abu Jahal. Dan ada tokoh-tokoh musyrik yang mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Ya Abu Talib, apakah engkau membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka terkadang kemudian Abu Talib melirik Rasul sekali-kali, terkadang melirik tokoh-tokoh Quraisy. Tapi sampai akhir nafas keluar dari badan Abu Talib tidak mengucapkan kalimatut tauhid. Dari sini turun ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, engkau tidak mungkin mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, karena hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dari sini kita tahu bahwa taufik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat setiap hari kita membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim dalam solat-solat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Apalagi di bulan Ramadan, minimalnya di hari-hari biasa orang yang rajin solat 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tapi lihat betapa banyak orang-orang yang keluar dari masjid, mereka melaksanakan solat tapi masih terjerumus pula ke dalam dosa. Ada yang mereka berzina padahal mereka salat. Ada yang mereka masih judi padahal mereka salat. Ada yang lisan mereka masih menggibah padahal mereka salat. Bahkan yang lebih parah, ada sebagian mereka yang melakukan kesyirikan, datang ke dukun, percaya kepada tangkal dan yang semacamnya padahal mereka salat. Dan dalam solat mereka mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kemudian solat tidak merubahnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Harusnya orang yang keluar dari masjid itu kan makin baik kehidupannya. Tidak lain dan bukan, yang menuntun manusia menjadi baik itu adalah hidayah yang disebut dengan taufik. Hidayah taufik inilah yang menjadikan kita baik. Ada 5 kalimat yang disebutkan para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan dan terus istiqamah di atas hidayah ini, pertama at-tawakkul atau disebut dengan tawakal. Kemudian yang kedua al-inabah.
kemudian yang ketiga ad-du'a, kemudian yang keempat salamatun niyah, dan yang terakhir al-amalu salih. Baik, kita terangkan. Adapun tawakal dan al-inabah disebutkan dalam surah Hud ayat 88. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taufiqi illa billah." Tidaklah taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Di sini ada kalimat alaihi tawakkaltu, kepada Allah lah aku bertawakal. Kemudian wa ilaihi unib, dan kepada Allah lah aku kembali. Berarti di sini ada dua sebab. Kalau ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertama kalimat alaihi tawakkaltu, kepada Allah lah aku bertawakal, dan yang kedua wa ilaihi unib, dan kepada Allah lah aku kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan jabarkan satu persatu. Kenapa kemudian kita berhajat kepada hidayah taufik ini? Karena hidayah inilah yang menjadikan seluruh hajat-hajat kita dipenuhi, dan yang menjadikan seluruh makruh, hal-hal yang dibenci kepada kita, Allah jauhi. Dan dengan taufik inilah kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tawakal. Tawakal ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sidqu al-i'timadi 'ala Allah. Jujurnya hati kita saat menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, satu hari setelah dia menghancurkan patung-patung, kemudian dia dipanggil. Akhirnya kemudian dia dihukum dengan cara dieksekusi mati dan dibakar. Ketika kemudian pembakaran akan terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan api yang sangat besar, sampai dikisahkan dalam sejarah itu, api yang membumbung untuk membakar Ibrahim itu tingginya sama dengan istana raja, dan tidak bisa memasukkan Ibrahim dengan jarak dekat karena panas, kan begitu, sehingga harus menggunakan alat yang disebut dengan manjanik. Manjanik itu ketepel besar, di mana Ibrahim diletakkan dalam ketepel itu, kemudian dilempar ke dalam api dengan diikat tangan dan kakinya. Ketika betul-betul kemudian Ibrahim pun dilempar dari ketepel itu ke dalam api, saat berada di langit, saat dia terbang dan hendak masuk ke dalam api itu, disebutkan dalam hadis, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam didatangi malaikat-malaikat yang akan menolongnya, salah satunya Jibril. Tetapi kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, amma laka falah wa amma ilallahi fabalah. Adapun aku harus meminta bantuan kepadamu wahai Jibril, ataupun malaikat-malaikat yang lainnya, oh tidak, aku tidak akan meminta pertolongan kepada makhluk. Tetapi kalau aku harus meminta pertolongan kepada Allah, ya, aku akan meminta pertolongan kepada Allah. Dari sini Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dialah sebaik-baik penjagaku. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menyandarkan tawakal kepada Allah dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, datang perintah kepada api, dan Allah katakan kepada Ibrahim, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan kepada Ibrahim. Maka api itu menjadi dingin dan Ibrahim pun terselamatkan. Lihat bagaimana buah tawakal. Ibrahim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan. Dan hal yang sama juga
terjadi kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika terjadi perang Uhud, ini kan perang kekalahan kaum muslimin. Hampir Rasul meninggal di perang ini karena masuk jebakan orang-orang musyrik. Saking sengitnya peperangan ini sampai Rasul SAW terluka dengan luka yang sangat parah sekali. Bahkan giginya sampai rompang dan retak. Bahkan diisukan Nabi SAW meninggal dunia. Karena ketika itu ada seorang sahabat yang mirip perawakannya dengan Rasul ketika memakai baju besi, namanya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini kalau menggunakan baju besi itu hampir tidak beda antara dia dengan Nabi SAW. Sehingga ketika dia meninggal di perang Uhud ini disangka Rasul yang meninggal. Maka tersebarlah isu bahwa Nabi SAW meninggal, dan ini membuat hati para sahabat, sebagian mereka kemudian ketakutan, akhirnya sebagian mereka lari dan sebagian mereka bertahan. Yang inti cerita perang ini akhirnya kemudian kaum muslimin terkalahkan dan Rasul diselamatkan. Ketika kemudian mereka sedang duduk-duduk karena mereka sudah berhasil selamat dari kejaran musuh, Abi Sufyan itu mengutus utusan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Kemudian mengatakan utusan ini kepada Nabi dan kaum muslimin bahwa sebentar lagi orang-orang Quraisy akan membawa pasukan besar. Hati-hati kalian. Ini namanya kan habis kalah nih. Tiba-tiba kemudian ada berita musuh akan datang dengan pasukan yang lebih besar lagi dibandingkan Uhud. Tapi subhanallah, Nabi SAW mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para sahabatnya untuk tidak takut kecuali kepada Allah. Maka Nabi SAW ketika mendengar berita itu mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, karena dia sebaik-baik pelindung. Maka kemudian kata-kata Nabi SAW disusul dengan kata-kata para sahabat. Akhirnya keimanan mereka semakin meningkat dan mereka siap untuk bertempur kembali. Dari sini turun ayat surah Al-Imran ayat 173 dan 74. 174, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsaskum su wattaba'u ridwanallah. Orang-orang yang berkata kepada mereka, maksudnya utusan Abi Sufyan berkata kepada Nabi dan para sahabatnya, sesungguhnya manusia sudah berkumpul, maksudnya pasukan Quraisy sudah berkumpul dan akan menyerang kalian, maka takutlah kalian. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana. Ancaman itu justru menambah keimanan Rasul dan para sahabat. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan dialah sebaik-baik penjaga. Fanqalabu bi ni'mati minallah. Ketika kemudian mereka bertawakal, Allah ganti yang tadinya ketakutan menjadi keamanan. Datang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah banyak menangkan dalam setiap peperangan. Begitulah Nabi SAW mengajarkan tawakal kepada kita. Bahkan saat Nabi SAW berada di gua bersama Abu Bakar dalam perjalanan hijrah, itu musuh sudah berada di atas gua. Sampai kata Abu Bakar, kalau seandainya kaki kami kemudian kami selonjorkan ke pintu gua, tentu pasukan Quraisy itu akan melihat kita. Artinya bahwa dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan Abu Bakar dan Nabi SAW? Ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an merasa khawatir dengan keberadaan Nabi SAW. Kalau seandainya musuh itu mendapatkan mereka dalam gua. Tapi Nabi SAW mengajarkan tawakal kepada Allah dan tidak takut kepada musuh, dan mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan ya Aba Bakrin, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kami.
Ketika itu kemudian harusnya kan yang khawatir itu Nabi SAW, bukan Abu Bakar, karena yang diburu Nabi. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar bagaimana harusnya kita bersikap kepada situasi yang sedang mereka hadapi dengan cara mengembalikan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, maka turunlah ketenangan kepada Abu Bakar. Dan ketika itu keduanya diselamatkan oleh Allah. Turunlah surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuru faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Turun ayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal itu adalah sebab datang hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan tawakal ini saya katakan tadi bisa menghilangkan sesuatu yang kita khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan di dunia ini? Paling tinggi yang kita khawatirkan di dunia ini kan soal rezeki biasanya. Orang yang kemudian dipecat oleh perusahaannya terpikir nih, mau kerja di mana, mau makan apa. Kadang-kadang belum terjadi saja sudah khawatir, macam mana nasib anak saya, macam mana nasib keluarga saya. Belum terjadi itu sudah khawatir. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dan benar-benar tawakalnya, la ruziktum kama yurzaqut tayr. Kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung, yaghdu himasan wa taruhu bitana. Keluar dari sangkarnya lapar, pulang pula sudah kenyang dan mampu untuk memberi makan anak-anaknya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang bertawakal, wa ma min dabatin fil ar illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan rizkinya. Tapi ingat bahwa tawakal tidak akan berguna kecuali harus mengambil sebab. Berdoa saja tidak cukup, harus mengambil sebab. Dahulu kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, orang-orang Yaman, orang-orang dari Yaman itu, mereka melakukan haji dan mereka tidak membawa bekal. Mereka modal tawakal saja, berangkat dari Yaman kemudian ke Mekah ingin haji, tidak bawa bekal sama sekali. Kemudian mereka mengatakan, nahnu al-mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang bertawakal, katanya. Dah berangkat saja, tawakal Allah, katanya. Maka ketika kemudian mereka sampai di Mekah, kemudian akhirnya mereka pun meminta-minta kepada manusia. Gimana coba? Dari sini turun ayat, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap bagaimanapun membawa bekal itu bagian daripada akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Kayak antum adalah berangkat haji jalan kaki, tawakal Allah. Cuman antum tidak bisa, ya. Maka di zaman Nabi SAW ada orang yang datang ingin hadir di majlis Nabi SAW, bawa unta dia. Kemudian sesampainya di Masjid Nabawi diletakkan untanya begitu saja. Kemudian dia masuk ke dalam majlis Nabi, sampai selesai majlis dia ingin pulang, untanya hilang. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, aku sudah bertawakal kepada Allah ketika meletakkan unta ini. Maka Rasul mengatakan, tawakal itu bukan begitu, ikat dulu untamu, baru kau tawakal kepada Allah. Kalau tidak diikat untanya bertawakal kepada Allah, ini jadinya. Makanya tawakal itu harus mengambil sebab. Pamannya antum mau pergi pulang kampung, kunci dulu rumahnya, baru tawakal kepada Allah. Nggak apa-apa lah, lillahi ta'ala. Kalau memang ditakdirkan nggak ada pencuri, nggak akan ada. Kalau ditakdirkan pencuri mau ada gembok pun tetap aja dia dimalingi. Bukan begitu tawakal itu. Tawakal itu harus akhdhu bil asbab, mencari sebab. Ini yang pertama. Ini sebab at-taufiq namanya. Kemudian yang kedua, al-inabah. Inabah itu artinya
ar-ruju' ila Allah wal iqbal alaihi, berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepadanya. Dan para ulama mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang kembali kepada Allah atau disebut dalam bahasa Arab al-inabah, pertama adalah orang-orang yang apabila melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah, menzalimi diri-diri mereka, maka mereka langsung ingat Allah, kemudian istighfar akan dosa-dosanya dan merasa menyesal. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan dosa, kekejian, ataupun menzalimi diri-diri mereka, maka mereka pun langsung ingat Allah dan langsung beristighfar. Itulah disebut dengan inabah. Ini alamat yang pertama. Alamat yang kedua, at-tahassur ala fawati ta'ah, merasa rugi kalau seandainya dia tidak bisa melaksanakan ketaatan. Aduh, kenapa saya tadi tidak ikut tarawih? Kenapa saya tidak ikut ngaji? Kenapa saya tidak sedekah? Kenapa saya tidak begini? Kenapa saya tidak begitu? Dia merasa rugi kalau seandainya ada ketaatan-ketaatan yang luput kepada kita. Ini juga alamat yang kedua dari alamatul inabah, alamat bahwa kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, alamat yang ketiga adalah tajannubu ihtiqari ahli al-ghaflah. Dia berusaha menjauh orang-orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kawan ini susah ibadah, saya malas berkawan dengan dia. Nampaknya kawan ini ahli maksiat, malas saya, nanti saya ikut pula dengan dia. Itulah orang-orang yang al-inabah. Dia tidak mau berkawan sembarangan. Kalau kawan ini menjadikan dia dekat dengan Allah, dia berkawan. Kalau kawan ini menjadikan jauh dari Allah, apa saya berkawan dengan dia? Itu termasuk ciri-ciri inabah. Termasuk juga yang keempat, ciri-ciri inabah adalah senantiasa muraqabatu nafsi, introspeksi diri. Apakah hari ini lebih baik ataukah lebih buruk daripada hari kemarin? Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Orang yang senantiasa introspeksi diri bahwa hari ini harus lebih baik, hari ini harus lebih baik, maka itu diantara alamatu inabah. Dan ingat, al-inabah adalah bisa mencegah kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Kembalilah kepada Rabb kalian, serahkan diri kalian kepada Allah sebelum datang azab kepada kalian dan kalian tidak bisa ditolong. Ini yang kedua, disebut al-inabah. Kemudian yang ketiga, ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia di permukaan bumi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itulah doa yang selalu dipanjatkan Rasul. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah. Hidayah dulu yang Rasul minta kan? Allahumma inni as'alukal huda, baru kemudian tuqa, ketakwaan. Jadi hidayah didahulukan dibandingkan takwa, karena tidak mungkin orang bertakwa kecuali setelah mendapatkan hidayah. Kalau Nabi SAW yang tidak mungkin sesat, mustahil Rasul sesat, senantiasa setiap hari meminta hidayah. Loh, kita ini siapa yang menjamin kita di atas hidayah terus, ya Pak? Jangankan kita, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari membawa Taurat di hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba Rasul mengatakan, ya ibnal Khattab amutahawikun anta. Hei Ibnu Khattab, kau sudah bingung ya? Taraktukum alal baydah, aku sudah tinggalkan lo Islam itu terang benerang. Lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Di mana siangnya seperti malam, malamnya seperti siangnya, di mana orang yang menyimpang dari Islam kecuali binasa. Akhirnya Umar pun melempar Taurat. Bayangkan sekelas Umar saja dikhawatirkan Rasul ketika memegang Taurat takut pindah agama, apalagi sekelas kita. Saya itu dulu punya kawan,
Dia suka membeli kitab-kitab di luar daripada Islam. Jadi di rumahnya itu ada Injil, macam-macam Injil. Dia beli itu, ada sekitar 6 macam gitu Injil di rumah itu. Ya. Jadi setiap hari itu dia baca Injil. Padahal ngaji jarang gitu ya. Jadi saya nasihati, bagusnya kamu baca Quran, belilah hadis-hadis Nabi Sahih Bukhari, Sahih Muslim kau baca gitu. Apa dia bilang? Ustaz, saya ini baca Injil-Injil ini untuk perbandingan agama katanya. Islam aja belum kuat, baca pula dia Injil kan itu. Cemana dia akan membandingkan agama? Agama yang dia anut saja belum kuat, mau dibandingkan pula dengan agama yang lain kan begitu. Nanti syubhat masuk di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dalami agama kita, tidak usah mikir agama orang lain, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Karena bagaimanapun Nabi SAW selalu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai Ummu Salamah bertanya, Rasul, betapa banyaknya engkau membaca doa ini, kenapa? Maka Rasul mengatakan, wahai Ummu Salamah, hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Allah bisa saja membolak-balikan kapan saja. Itu Nabi SAW, apalagi kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, salamatun niyah. Berusaha untuk menyelamatkan niat kita dalam setiap hal. Karena salamatun niyah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini penting dalam kehidupan kita. Karena terkadang ikhwan, seseorang itu ada hal-hal yang menghalangi dia untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Tetapi terkadang dengan niat yang baik, walaupun kita tidak melakukan ibadah, itu dicatat ibadah tuh. Makanya kalau orang biasa sholat malam, kalau orang biasa puasa sunnah, Allah takdirkan kemudian dia safar ataupun sakit, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan sholat malam dan puasa sunnah karena safar ataupun sakit, maka tetap dia dicatat sholat malam dan dicatat puasa sunnah walaupun tidak melaksanakannya, karena sudah menjadi kebiasaan sholat malam dan puasanya. Lihat bagaimana niat yang baik itu mendatangkan pahala besar. Sampai-sampai Rasul mengatakan dunia ini dihuni oleh 4 kelompok. Kelompok yang pertama, Allah berikan harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia kelola hartanya, akhirnya dia pun menginfakkan dengan hartanya di jalan Allah, jadilah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini yang pertama, punya harta, punya ilmu, dengan hartanya dia belanjakan, dengan ilmunya dia belanjakan hartanya. Yang kedua, tidak punya harta tapi punya ilmu. Dengan ilmunya dia berfikir, ya Allah, kalau aku punya harta, tentu aku pun sama membelanjakan seperti orang itu yang punya harta dan punya ilmu itu. Maka Rasul mengatakan niat yang kedua itu pahalanya sama dengan yang pertama. Jadi kalau antum punya tetangga bisa haji dengan uangnya, sementara kita tak bisa haji, kemudian kita katakan, ya Allah, kalau aku punya harta seperti dia, aku pun ingin haji juga seperti dia, maka pahalanya sama antara kita dengan dia. Walaupun kita tidak haji, dapat pahala haji karena niat kita. Tapi ada yang ketiga, punya harta, tidak punya ilmu, karena dia jahil, akhirnya kemudian dia infakkan hartanya sesuka dia, bermaksiatlah dia kepada Allah. Maka ini seburuk-buruk manusia. Ini yang paling apes nih, yang terakhir. Udah tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi berangan-angan kalau aku punya harta, kayak orang ketiga ingin maksiat juga. Ini kuadrat orang kayak gini. Maka dosanya sama, dia tidak maksiat. Umpamanya nih ada tetangga suka judi, suka zina, suka macam-macam dengan hartanya, dia pula melamun, aku pun kalau punya kayak dia mau juga kayak dia katanya. Itu dosanya sama. Niat yang buruk itu membawa dosa, sebagaimana niat yang baik itu juga membawa pahala. Itu disebut dengan salamatun niyah. Dan yang terakhir, tentu berusaha untuk beramal saleh. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi 'abdi khairan as-salam
apabila Allah berkehendak bagi seorang hamba itu, maka Allah jadikan hamba tersebut manis hidupnya. Jadi kalau Allah berkehendak kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah buat manis hidupnya. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud itu wahai Rasul, dibuat manis hidupnya itu? Maka Nabi SAW mengatakan, yuwaffiqillahu li amalin salihin. Allah berikan taufik kepada kita mudah melakukan amal saleh. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu. Jika Allah berkehendak kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan pergunakan hamba tersebut. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud Allah pergunakan hamba tersebut? Maka Rasul mengatakan, yaftahu lahu amalan salihan. Allah bukakan kepadanya mudah melakukan amal saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, idza aradallahu bi abdin khairan. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, tahharahu, maka Allah akan sucikan dia. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud Allah sucikan dia wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, amalun salihun yulhimuhu iyahu hatta yakbidahu alaihi. Amal salih yang Allah ilhamkan kepadanya, kemudian Allah mencabut nyawanya dan dia dalam kondisi melakukan amal saleh tersebut. Subhanallah, ya. Jadi kalau Allah berkehendak kepada kita kebaikan, ikhwan, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Allah mudahkan tuh amal saleh kita. Dan amal saleh ini sering saya katakan akan mengantarkan kepada husnul khatimah. Karena ibadah itu akan melahirkan ibadah yang lain, dan ibadah yang lain akan melahirkan ibadah yang lainnya lagi, dan begitu seterusnya sampai Allah akhiri dengan ibadahnya dan dia pun diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Inilah di antara 5 penyebab kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan para ulama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.